Kemudian di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita, sudahkah kamu ikhlas dalam beramal? Jadi amal yang soleh itu amal yang harus disertai dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Nah, ini dasar yang kedua, bahwa amal dikatakan amal soleh itu harus disertai dengan keikhlasan ketika kita beramal. Kata Rasulullah, berikhlaslah dalam beragama. Cukup bagimu walaupun amal yang sedikit. Jadi keikhlasan ini menentukan diterima atau tidak diterimanya amal kita. Jadi amal yang soleh, yang pertama dasarnya harus keimanan, dan yang kedua harus disertai dengan keikhlasan. Nah, amal soleh yang ketiga maka harus disertai dengan ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi walaupun ikhlas tidak sesuai dengan sunnah, lam yuqbal, maka tidak akan diterima. Ikhlas nama, tetapi tidak ittiba'ur rasul, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lam yuqbal, amalan itu tidak akan diterima. Idza kana shawaban, apabila kita beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walam yakun khalisan, tetapi tidak disertai dengan keikhlasan, lam yuqbal, sama walaupun sesuai dengan sunnah tetapi disertai dengan riya, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia, lam yuqbal, amalan itu tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sehingga amal itu disertai dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nadiya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh ini, masih diberikan nikmat kehidupan, yang dengan nikmat kehidupan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, untuk beramal soleh. Dan alhamdulillah kita pada subuh ini masih bisa duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah dimudahkannya kita untuk menuju surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Ikhwatul iman rahimakumullah, ada pertanyaan di dalam Al-Quran. Yang pertanyaan ini sederhana, tapi mengandung makna yang dalam dan juga memerlukan jawaban yang pasti. Yaitu pertanyaan di dalam Quran surat At-Takwir, ayatnya ayat yang ke-26. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aina tadhhabun, hendak kemana kamu pergi? Nah, ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan jawaban yang pasti. Kalaulah seseorang misalnya dia akan bepergian, maka pertanyaan ini bisa berkembang. Dengan siapa perginya? Kemudian apa tujuannya? Berapa lama kamu akan tinggal? Dan bekal apa yang telah kamu persiapkan? Nah, ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, fa aina tadhhabun, hendak kemana kamu pergi? Maka tidak ada jawaban yang pasti kecuali jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah, ayatnya ayat yang ke-48. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilallahi marji'ukum jami'a. Ilallahi, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali kamu, jami'a, semuanya. Jadi kita semuanya itu pasti akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa kemana saja manusia pergi, apakah itu ke suatu kota, ke suatu daerah, bahkan ke luar negeri, maka akhirnya manusia itu harus kembali menghadap kepada Rabb-Nya di hari akhir nanti. Ini merupakan suatu kepastian. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, dunia tidak bisa dijadikan tujuan. Karena apa? Karena kenyataannya tidak ada manusia yang merasa cukup dengan dunia. Tidak akan merasa cukup dengan harta yang berlimpah. Tidak akan merasa cukup dengan jabatan yang tinggi. Ia akan senantiasa merasa kurang dan selalu merasa kurang, tidak puas dengan kenyataan yang ada. Memang dunia ini sebetulnya bukan tujuan hidup, tetapi dunia ini hanya merupakan sarana hidup. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, seseorang yang ketika pagi hari dia itu sudah sarapan, sudah makan, ketika dia ditanya untuk apa pagi-pagi sudah makan, maka dia menjawab, supaya kuat dan punya tenaga. Untuk apa? Supaya kuat dan punya tenaga. Misalnya kalaulah dia seorang petani, untuk pergi ke sawah untuk menyangkul. Untuk apa menyangkul?
untuk bisa makan. Ketika ditanya lagi untuk apa makan? Supaya punya tenaga dan punya kekuatan. Untuk apa punya tenaga dan punya kekuatan? Untuk menyambul di sawah. Terus berputar dari kehidupan yang satu kepada kehidupan yang berikutnya. Seperti itulah dunia. Makanya tidak pantas dunia ini dijadikan sebagai tujuan hidup. Karena hendaklah manusia itu sadar bahwa harta dan kekayaan bukan tujuan hidup, tetapi hanya merupakan sarana hidup. Nah, akhir dari perjalanan hidup manusia ini harus kembali menghadap dan berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Dunia ini tidak bisa dijadikan sebagai tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwa kehidupan, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, hanyalah permainan, walahun, dan sesuatu yang melalaikan, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun, dan berbangga-bangga, bainakum, di antara kamu, watakasurun bil amwali wal aulad, dan berbanyak-banyak dalam harta dan anak. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kehidupan dunia, kamatsali ghaitsin, seperti air hujan yang turun dari langit, yang mana para petani itu apabila turun hujan, azabal kuffar, mengagumkan para petani. Karena apa? Nabatuhu, tumbuh-tumbuhannya. Jadi begitu turun hujan maka para petani itu bergembira. Kufar di sini bukan orang kafir, tapi kufar di sini artinya para petani. Yang mana kalau orang kafir itu adalah yang menutupi kebenaran, kalau kufar itu menutupi. Ya, kalau petani biasanya menutupi biji-bijian. Kalau petani misalnya menanam jagung, ya, maka si jagungnya itu ditutupi dengan tanah. Nah, al-kufar. Nah, kehidupan dunia itu bagaikan hujan yang turun ke bumi, yang membuat takjub para petani. Nabatuhu, tumbuh-tumbuhannya. Tsumma yahiju, kemudian tumbuh-tumbuhannya yang tadinya hijau itu mengering. Fatarahu, maka kamu melihatnya musfarra. Akhirnya daun yang hijau tadi menguning. Tsumma yakunu khutama, kemudian yang sudah menguning itu jatuh ke tanah dan hancur. Nah, itu hakikat kehidupan dunia. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di akhirat ada siksa yang keras. Wa maghfiratu minallah, dan ampunan dari Allah, waridwan, dan keriduannya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidak lain kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Itu hakikat kehidupan dunia.
Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hadid ayatnya ayat yang ke-20. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Kalaulah kita menginginkan dunia, maka kita itu tidak akan merasa puas, selalu kurang dan kurang. Ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laukana libni Adam, kalaulah anak Adam wadiyani min malin, punya 2 lembah dari harta. Masya Allah, 2 lembah dari harta. Kalau dalam hadis yang lain, zahaban, dari emas. Apakah cukup kalau anak Adam itu diberikan 2 lembah dari harta? Itu menunjukkan harta yang sangat banyak. Maka labdagha lahuma thalisan, pasti ia akan mencari lembah yang ketiganya. Padahal 2 lembah dari emas atau dari harta itu tidak akan habis 7 turunan. Ini tidak akan puas, dia itu menginginkan emas yang ketiganya, lembah emas yang ketiganya. Wala yamla'u zawqa ibni Adam illa turab, dan tidak ada yang memenuhi mulut anak Adam, tidak ada yang memenuhi hasrat manusia itu illa turab, kecuali tanah. Artinya kalau manusia itu sudah mati, nah baru berhenti kehendaknya itu untuk mengumpulkan harta. Nah, seperti itu. Jadi kalau dunia ini dijadikan tujuan, maka dunia itu bukan untuk dijadikan tujuan, tetapi dunia ini hanya sarana untuk kehidupan. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu, peliharalah dirimu, yauman, dari suatu hari, turja'una bihi ilallah. Maksudnya dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Ini tujuan akhir hidup kita, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian tuwaffa, disempurnakan, kullu nafsin, setiap diri, ma kasabat, apa yang telah ia usahakan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dianiaya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu yang pertama. Kemana kita akan pergi? Ilallahi marji'ukum jami'an, bahwa kita semua akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan siapa kamu pergi? Kalau seseorang bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu daerah ke daerah yang lain, biasanya dia tidak sendiri, tetapi ada yang menemaninya. Demikian juga kita. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan siapa kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan jawaban yang tepat adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Al Bukhari Muslim.
Yatba'ul mayyita salah satu, bahwa yang mengikuti mayit itu ada 3. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wamaluhu, dan hartanya. Dan yang ketiga wa amaluhu, dan amalnya. Ini yang akan menyertai mayit. Fayarji'u ithnani, maka akan kembali yang 2. Yang 2 akan kembali, wa yabqa wahidun, dan yang tinggal setia menemani itu hanya 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, kembali lagi keluarganya dan hartanya. Ketika keluarganya mengantarkan ke kuburan, maka tidak ikut dikubur, kembali lagi. Hartanya, misalnya biasanya suka pakai samping gitu kan, nah itu tidak akan ikut dikubur, dibawa lagi hartanya. Hanya memakai kain kafan saja, tetapi ada yang setia menemani si mayit itu, yaitu wayabqa amaluhu, yang setia menemani itu adalah amalnya. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, hadis tersebut menggugah kita bahwa harta yang kita kumpulkan sejak lama dengan penuh keluh kesah, dengan kerja keras, akhirnya harta itu akan kita tinggalkan. Tidak ada yang mengikuti kecuali kain kafan saja. Demikian juga keluarga, anak, istri yang kita cintai misalnya, meninggalkan juga, dan tinggal amal yang terus setia menemaninya. Nah, ini tergantung amalnya. Apakah yang mengikuti menemani kita menghadap Allah itu amal yang baik, atau sebaliknya yang mengikuti setia menemani menghadap Allah itu amal yang jelek? Na'udzubillah min dzalik wa a'udzubillah. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang jelek. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, disinilah seharusnya manusia itu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya dengan memperbanyak amal-amal yang soleh. Karena amal solehlah yang akan menyelamatkan dirinya. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, pertanyaan yang ketiga, bekal apa yang telah kamu persiapkan? Tentu saja ya, ketika kita bepergian maka kita harus membawa bekal, apalagi bepergiannya dalam waktu yang lama. Karena kekurangan bekal dalam suatu perjalanan, maka itu akan menderita, dan belum tentu ada orang yang mau membantu terhadap kita. Ketika kita sedang mengadakan perjalanan, apalagi perjalanannya jauh, perjalanannya lama, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan bekal yang cukup untuk menempuh perjalanan tersebut. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, untuk menuju bekal akhirat, kalau kita mengadakan perjalanan di dunia mungkin hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan hanya beberapa tahun misalnya kalau sampai tahunan, tetapi menempuh perjalanan ke akhirat itu abadan untuk selama-lamanya. Tentu saja berbekal juga harus dengan bekal yang cukup, bekal yang bisa menjamin ketika kita berada di akhirat.
bekal yang bisa dibanggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bekal yang lebih baik kecuali bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bekal yang dipesankan oleh Allah di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah bekal ketakwaan. Itu sebaik-baiknya bekal yang kita persiapkan untuk menempuh perjalanan yang panjang, untuk menempuh perjalanan yang abadi, adalah dengan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Di dalam ayat yang lain, yaitu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amala sholihan. Nah, ini bekal yang harus kita persiapkan. Maka persiapkanlah falyamal amala sholihan, berbekalah dengan amal yang soleh. Wala yusyrik biibadati rabbihi ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Ini bekal yang harus kita persiapkan. Kalau dalam ayat yang tadi dalam Quran surat Al-Baqarah, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian dengan bekal ketakwaan. Kalau dalam ayat ini, berbekalah dengan amal-amal yang soleh, dan jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi ayat yang pertama menunjukkan bahwa bekal ketakwaanlah yang paling utama untuk dijadikan bekal menghadapi kehidupan yang abadi. Ayat yang kedua menunjukkan bahwa siapapun yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah amal yang soleh, dan jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwat iman rahimakumullah, amal soleh adalah amal yang dasarnya adalah iman. Tidak bisa disebut amal soleh kalau dasarnya bukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kalau di hadapan orang-orang yang lain, misalnya seseorang membangun jalan, itu merupakan amal yang baik. Tetapi kalau di dalam Islam, itu dasarnya harus keimanan. Kita berbuat kebaikan, kalau dasarnya bukan keimanan, maka itu tidak disebut sebagai amal yang soleh. Jadi kalau kita ingin beramal dan amal itu tergolong amal yang soleh, maka yang pertama sekali fondasinya adalah iman. Kemudian di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, sudahkah kamu ikhlas dalam beramal? Jadi amal yang soleh itu amal yang harus disertai dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah, supaya beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin,
dengan mengikhlaskan ketaatan dalam menjalankan agama. Nah, ini dasar yang kedua, bahwa amal dikatakan amal soleh itu harus disertai dengan keikhlasan ketika kita beramal. Di dalam riwayat Hakim ada keterangan bahwa ikhlas dalam beragama itu cukup bagimu walaupun amal sedikit. Qala Mu'adz bin Jabal, berkata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Kata Rasulullah, berikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu walaupun amal yang sedikit. Jadi keikhlasan ini menentukan diterima atau tidak diterimanya amal kita. Jadi amal yang soleh, yang pertama dasarnya harus keimanan, dan yang kedua harus disertai dengan keikhlasan. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaannya harus ittiba'ur rasul, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang panjang ada keterangan yang mana orang yang beramal tidak disertai dengan keikhlasan, maka amalnya itu tertolak. Di antaranya yang pertama, orang yang mati syahid. Ketika dia ditanya nanti di akhirat bahwa dia itu merasa dia itu mati karena mengharapkan keriduan Allah, tapi dibohongkan setelah diperlihatkan amal-amalnya, maka didustakanlah amal orang yang mati syahid tersebut karena motivasinya ingin disebut sebagai jariun, sebagai pahlawan, sebagai pejuang, sebagai pemberani. As-sukhiba binar. Di dalam hadis tersebut diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu rusaknya amal kalau disertai dengan riya, tidak ikhlas di dalam beramal. Golongan yang kedua adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran. Demikian juga ketika ditanya motivasinya, yaitu ingin mengharapkan keriduan-Mu ya Allah, tetapi didustakanlah amal-amal tersebut. Karena apa? Karena dia ingin disebut sebagai alim, orang yang berilmu. Dia ingin disebut sebagai qari'un, pembaca Al-Quran terbaik. As-sukhiba binar, sama. Dia itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang diberikan keleluasaan harta dan diberikan berbagai macam-macam kekayaan, tetapi motivasinya dia ingin disebut jawadun, ingin disebut sebagai dermawan. Sama, dihancurkan amal-amalnya tersebut karena disertai dengan sifat riya. Tidak ikhlas di dalam beramal, tetapi ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Nah, amal soleh yang ketiga maka harus disertai dengan ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Fudailu bin Iyadin, berkata Fudail bin Iyad, innal amala, sesungguhnya amal, idza kana khalisan, apabila amal itu dikerjakan ikhlas ketika beramal, walam yakun sawaban, tetapi walaupun ikhlas tidak sesuai dengan sunnah, lam yuqbal, maka tidak akan diterima. Ikhlas nama, tetapi tidak ittiba Rasul, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lam yuqbal, amalan itu tidak akan diterima. Idza kana sawaban, apabila kita beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walam yakun khalisan, tetapi tidak disertai dengan keikhlasan, lam yuqbal, sama walaupun sesuai dengan sunnah tetapi disertai dengan riya, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia, lam yuqbal, amalan itu tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sehingga amal itu disertai dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Nah, itu baru amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khalisu ayyakuna lillah, ikhlas itu hanya mengharapkan keriduan dari Allah, wasawabu, dan sawab, yaitu ayyakuna ala sunnah, kita beramal di atas sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kemukakan, bukan hanya dengan jawaban lisan, tetapi yang lebih penting adalah dengan jawaban amal perbuatan kita. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan bimbingan sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wow.